Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa'tu buyuta min abwabiha. Menjelaskan tentang rezeki. Jadi kita harus tahu definisi rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki itu apa? Selama ini itu orang salah mendefinisikan rezeki, makanya merasa dia tidak dapat rezeki atau tidak punya rezeki atau rezekinya sedikit. Rezeki itu semua pemberian dari Allah Subhanahu yang berupa nikmat. Ingat ya, yang berupa nikmat hidup apa saja. Sampai bisa ngopi hari ini itu termasuk rezeki. Bisa ngerasain rasanya kopi pahit, rasanya gula manis, rasanya garis kecut, itu juga rezeki. Jadi mau lahir atau batin itu namanya rezeki. Mau berbentuk fisik atau berbentuk batin, itu rezeki. Selama ini orang pengertian rezeki itu salah. Rezeki itu dikira materi, dikira duit. Jadi semua pemberian Allah yang berupa nikmat itu namanya rezeki. Apa saja, anak ya rezeki, apa saja pokoknya yang Anda merasa nikmat, merasa bahagia itu namanya rezeki. Jangan diartikan kalau definisi rezeki itu hanya harta benda, bukan. Mempunyai kesehatan itu juga rezeki, mempunyai hati yang tenang itu juga rezeki, mempunyai hati yang qanaah, yang neriman itu juga rezeki. Dia harus paham. Jadi ketika biar nggak bingung, saya ini nggak pernah dapat rezeki. Kalau Anda sehat itu termasuk rezeki. Nah, ini harus tahu dulu definisi rezeki. Jadi jangan sembarangan ngomong saya enggak rezeki saya kok seret ya. Biasanya orang kayak itu begitu. Rezeki saya kok seret kok enggak datang. Maka qala ta'ala wa'tu buyuta min abwabiha. Datanglah kalian semua al-buyuta ke rumah min abwabiha dari pintu-pintu. Jika Anda mau masuk ke dalam rumah, maka mau tidak mau Anda harus lewat pintu. Kalau lewat jendela namanya maling. Ingat ya. Jadi kalau Anda ingin masuk rumah berarti lewat pintu. Fa'lam anna babar rizqi ta'atu raziqi. Fa'lam ketahuilah anna babar rizqi, bahwa sesungguhnya pintunya rizki. Pintu. Tadi kan mau masuk rumah harus lewat pintu. Nah ini ketahuilah bahwa pintunya rizki itu at-ta'atu ar-raziqi, itu taat kepada pemberi rezeki. Nah, sudah tahu. Jadi kalau mau masuk pintu, kalau masuk rumah harus lewat pintu. Sedangkan pintunya rezeki itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda tidak taat sudah tidak bisa masuk posisinya. Fa kaifa yutlibu minhu bil maksiyati. Bagaimana kita mencari sesuatu rezeki tadi itu dengan jalan maksiat atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas tidak akan dapat rezeki. Saya pastikan pasti tidak akan dapat rezeki. Loh, setelah itu kok ada orang koruptor punya uang, itu namanya bukan rezeki. Ya, ada orang kaya ternyata korupsi, itu namanya bukan rezeki. Maka harta atau rezeki yang berkah itu rezeki yang
menambah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau membuat rezeki kok malah bikin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya istidraj, ya, atau ngelulir, jebakan. Ini garis bawahi dulu, jadi orang biar tahu rezeki itu apa. Pokoknya apa saja pemberian nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya rezeki. Anak rezeki, istri juga rezeki. Berarti kalau banyak rezekinya banyak, ya enggak, ya sama saja. Pokoknya anak juga rezeki, istri semuanya rezeki. Pokoknya asal itu nikmat, Anda merasakan itu nikmat, itu berarti rezeki. Dari batin maupun lahir. Ada orang tidak punya apa-apa, anak tidak punya, istri tidak punya, duit tidak punya, tapi hidupnya tenang. Nah, banyak itu. Contohnya siapa? Ya pokoknya banyak lah kayak gitu. Datang kemana-mana pasti disambut orang, padahal dia itu istri tidak punya, duit tidak punya, anak tidak punya. Tapi kalau datang ke tempatnya orang itu pasti disambut orang. Banyak yang ingin ngalap berkah. Itu juga rezeki. Dia mempunyai kelapangan, ketenangan hati, kelapangan dada, macam-macam. Padahal dia nggak punya duit, nggak punya anak, nggak punya istri, rumah juga tidak. Itu juga rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus tahu. Jangan suka, saya enggak punya rezeki ini, seret, uangnya seret. Sehat itu rezeki, sehat itu rezeki. Anda dikasih uang banyak tapi kena stroke, ya percuma, nggak bisa ngopi. Oh iya, sampean punya uang banyak tapi kena stroke, mau ngopi nggak bisa, mau ketawa susah semua. Kira-kira kan begitu, iya apa enggak kira-kira? Nah, iya. Am kaifa yustamto. Bagaimana kita meminta terus anugerah Allah bimukholafatihi, dengan menulayani, membangkang. Bagaimana bisa kita ini meminta anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita membangkang? Ya enggak masuk, tidak masuk, enggak sampai. Bagaimana anugerah Allah itu akan datang kepada kita kalau kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau jelas tidak mungkin. Maka rezeki itu, orang itu begini, dulu lahir dari kecil sampai besar itu nggak pernah mikir besok makan apa, ya nggak pernah. Anak kecil-kecil itu nggak pernah mikir makan apa, besok kerja atau apa, enggak. Tapi ketika dia gede punya akal bisa mikir, takut besok makan apa. Aneh apa enggak kira-kira? Anak-anak kecil umur 3, 4 tahun, 10 tahun itu nggak mikir besok kerja apa, makan apa. Tapi ketika dia dewasa mikir, kok malah takut besok mau makan apa. Aneh, lucu gitu. Nah, maka tingkat keyakinan Anda itu menurun. Ketika kecil itu orang yakin kepada Allah itu tinggi. Oh, enggak besok, enggak peduli besok, yang penting pasti makan. Tapi tambah gede malah takut. Kira-kira besok saya makan apa, kerja apa, ini apa. Wong rezeki itu pasti sudah dijaga. Kita itu tinggal menjemput saja, tinggal menjemput. Mau ketemu enggak jemputannya, salah jemput apa tidak, itu aja. Nah, kalau diem saja ya enggak dapat, harus kita jemput. Maka dawuhnya Rasul itu, su'ila Rasulillahi aikasbil atyab qala amalur rajulin biyadihi wa kullu kasbin mabrurin.
Rasulullah SAW ditanya, ini bagi orang yang rezekinya berkah itu ya, ditanya, aikas fi ayyat atyab, ya Rasul, pekerjaan apa yang paling baik, pekerjaan apa yang paling baik? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalu rajulin biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Nah, itu pekerjaan yang paling berkah. Itu banyak, yaitu ya bisa diartikan macam-macam dengan tangan sendiri. Wa kullu kasbin mabrurin, dari tangannya sendiri, dan semua penghasilan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita yakin bahwa pasti ada rezeki. Jadi semakin tua keyakinan kita itu semakin menurun, takut akan bayang besok gimana anak saya, besok gimana ini, makan apa enggak ini, kalau gede nanti bayar sekolah gimana. Padahal dia kecil itu tidak pernah mikir begitu, keyakinannya mulai berkurang. Anak kecil itu pernah nggak kira-kira mikir besok makan apa ya? Nggak pernah, kira-kira kan begitu. Tetapi ketika dia dewasa bisa mikir malah ketakutan. Wa qad qala alaihi afdhalu sholatu wassalam, la yunalu ma indallahi bi syukhtihi. La yunalu, maka tidak bisa didapat apa ma perkara indallahi yang ada di sanding Allah, bi syukhtihi dengan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan bisa Anda mendapat sesuatu yang ada di sanding Allah ketika Allah itu murka, nggak bisa. Maka yaitu laki-laki rezeki itu tidak bisa diterima atau tidak bisa kita mencari rezeki itu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aila yutlabu rizquhu illa biridho. Tapi ada, Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu bismillahi, kalau diartikan bahasa Jawa itu bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih dan penyayang di dalam dunia dan akhirat. Jadi di dunia ini, mau itu hewan, tumbuh-tumbuhan, mau itu manusia, Islam, non-Islam, baik tidak baik, semuanya itu dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Ar-Rahimi itu yang maha pengasih di dalam akhirat saja. Di dalam akhirat saja. Itu makna bismillahirrahmanirrahim. Kalau Rahman itu semuanya, pokoknya makhluk hidup yang ada di dunia ini semua dapat rahmat. Mau yang jelek juga dapat, bisa makan, mau yang ganteng juga makan, mau yang baik juga makan, yang apa ya juga tetap makan semuanya. Yang kakinya dua ya makan, kakinya satu makan, mulutnya di belakang juga makan, kupingnya dua ya makan, kupingnya satu ya makan, semuanya makan. Itu Ar-Rahman. Semua, jadi Allah memberi kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya. Itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim hanya di akhirat saja. Berarti hanya orang-orang tertentu. Itu arti bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi maka di dunia ini ya, siapapun pasti dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu Islam atau non, mau itu iman atau tidak beriman, semuanya dapat. Aila yutlabu rizquhu illa biridho, maka rezeki itu tidak bisa diambil kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah tidak
ridho kok mau diambil ya nggak bisa. Maka kembali lagi waktu buyuta min abwabiha, datanglah ke rumah melalui pintu. Lah pintunya rezeki itu taat kepada pemberi rezeki. Kalau Anda taat semua pasti dijawab. Faqad qala ta'ala mubayyinan lidzalika biqoulihi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillah, barang siapa yang takut. Wa may yattaqillah, barang siapa yang takut kepada Allah, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lahu kepada man tadi makhrajan, apa jalan keluar. Maka barang siapa saja yang takut kepada Allah pasti dikasih jalan keluar, pasti dikasih jalan. Wa yarzuqu, dan memberi Allah hu ing man min haitsu, dari arah manapun, layak kasibu, yang tidak di sana-sana. Di sana-sana itu disangka-sangka, kalau bahasa Jawa dinyono. Jadi Anda akan mendapat rezeki dari arah yang Anda sendiri tidak menyangka. Maka kuncinya takut kepada Allah. Maka ulama itu dijamin rezekinya. Kenapa? Karena dia manusia yang paling takut kepada Allah itu ulama. Udah pasti. Nah, kalau sampean ingin dapat jalan keluar, ingin dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, maka kuncinya takut kepada Allah. Itu bukan kok terus takut, enggak, menjalankan perintahnya, itu perintahnya Allah apa, dan menjauhi larangan. Itu yang dimaksud wa may yattaqillah, itu maksudnya. Jadi ya kuncinya di situ. Kalau sampean pengen rezekinya dari arah manapun, rezeki itu sebenarnya ada 8 penjuru rezeki. Orang anak kecil lahir itu udah dijatah rezekinya. Kalau nggak dijatah rezekinya mati, nggak ada yang mau menyusui. Anak lahir itu sudah ada jatah rezeki. Ya, maka rezeki itu ada 8 penjuru. Pertama itu. Nanti kedua, ketika dia nikah, dia lahir, anak kecil baru lahir, itu rezekinya pasti ada. Kalau nggak ada, orang saya nggak ada generasi di dunia ini, nggak ada generasi penerus, pasti sudah bubar. Peradaban manusia ini sudah bubar kalau tidak ada rezeki anak kecil. Maka anak kecil lahir itu pasti langsung dapat rezeki, maka disusui. Nanti kedua itu ada ketika nikah. Jadi nanti ketika nikah itu ada rezeki sendiri. Dulu ketika masih belum nikah, kerjanya di pabrik, gajinya 1 juta. Ketika sudah nikah, gajinya juga 1 juta, sama. Tapi cukup dibuat berdua. Loh iya enggak kira-kira? Ketika belum nikah gajinya 1 juta, terus nikah gajinya masih 1 juta. Logikanya berarti mesti gajinya 2 juta. Ternyata gajinya juga masih 1 juta. Ternyata cukup buat hidup berdua. Asal syukur ya. Dari penjuru arah manapun itu ada 8. Ada rezeki yang sampean hanya bilang istighfar saja, rezeki datang. Asal sampean istighfar sehari 1000 kali, atau Anda sholawat sehari 1000 kali, rezeki tanpa anda duduk saja. Nah, tapi ya lihat niatnya. Kalau Dadang Husin sama ini yang nggak datang malah kelaparan. Jadi ada rezeki yang hanya Anda istighfar saja, itu datang sendiri. Anak kecil itu jalan tidak bisa, muluk tidak bisa, nyuap sendiri tidak bisa.
tapi Allah menggerakkan hati orang tuanya, menggerakkan hati semua orang untuk mengasihi bayi tadi. Coba bayangkan, anak kecil itu nggak bisa nyari makan sendiri baru lahir, nggak bisa. Maka Allah menggerakkan hati orang tuanya itu untuk mengasihi bayi tadi. Maka itu rizkinya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan suka gundah soal rezeki itu, jangan suka gundah. Kalau sampean itu gundah soal rezeki, berarti Anda ragu dengan yang memberi rezeki. Oh iya, kalau Anda ragu dengan rezeki Anda, berarti Anda ragu dengan yang memberi. Walihada makna qala Syekhi Abu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di intinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sampean ingin dapat jalan keluar, maka takutlah kepada Allah Subhanahu. Quran itu ada ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi orang banyak zikir, tahlilan terus. Kalau ada tahlilan terus tapi masih sumpek, masih galau. Karena ketika tahlilan itu yang dipikir bukan la ilaha illallahnya, tapi snacknya, kopinya, itu yang dipikir. Ya nggak ketemu, ya tetap saban galau terus, sumpek terus. Karena sesungguhnya makna la ilaha illallah itu mulutmu, pikiranmu, hatimu itu harus jadi satu. Nggak ketemu kalau sampean dadang usia ini tahlilan terus, tapi ya sumpek terus. Ya karena yang dipikir jajan itu tadi, ini nggak selesai-selesai, makannya kapan? Maka antara pikiran, hati, dan mulut itu harus bersama. Banyak orang tahlilan jalan, sumpek juga jalan. Iya. Nah, yang aneh sekarang itu ketika banyak orang tahlilan doakan orang tuanya, malah dia nggak ikut berdoa, malah ngurusin snack, konsumsi. Padahal barang siapa yang meninggal dunia itu akan terputus amalnya kecuali 3. Di antaranya adalah anak yang Lah ini anaknya nggak ngikut tahlilan, malah ngurusi konsumsi. Yang bener ya anaknya tahlilan, yang ngurusi konsumsi, biar yang lain yang ketahlilan. Enggak, kalau sekarang enggak. Coba lihat di mana-mana. Waduh, anaknya bingung ngurusi konsumsi, orang yang datang disuruh tahlilan enggak ada. Akan terputus amalnya kecuali orang-orang yang datang mau tahlilan, enggak ada. Yang ada itu adalah anak yang soleh. Lah anak yang soleh ya Anda tahlilan. Itu banyak sekarang terjadi. Walihadal makna qala Syekh Abu Abbas Ar-Nursi. Syekh Abu Abbas ini gurunya Syekh Ibnu Athaillah Iskandari. Fi khizbihi lamma qala, di dahulu itu, zaman dulu ulama-ulama dulu itu biasanya setiap ulama itu nulis hizib. Nanti dia baca setiap hari, kayak contoh kayak Rotib Hadab, Rotib Atos, semuanya itu hizib-hizib itu dibaca setiap hari. Nah, Abu Abbas An-Nursi ini juga punya hizib, punya Rotib, bahasanya ya hizib. Hizibnya isinya begini, qala matur atau dawuh, wa'atina kada wa kada, wa'atina semoga memberi sapa Allah kepada kita kada seperti ini, wa kada yang seperti ini, banyak. Jadi semoga Allah itu memberi saya begini contohnya. Qala warizqu hayyun alladzi la hijaba bihi itu. Rizki itu ya yang baik atau rizki yang bagus
itu yang rezeki yang tidak ada efek sampingnya. Efek sampingnya. Jadi harta itu nggak enak semua, Pak. Harta itu haram Anda disiksa, halal Anda dihisab. Serius, Anda dapat barang, Anda dapat duit haram, ini nanti disiksa pasti. Kalau nggak di sini ya di sana. Halal dituntut pertanggungjawaban. Dulu kamu saya kasih uang sekian, dibuat apa? Itu, ya itu ininya duit itu. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta rizki yang tidak ada efek samping. Maksudnya tidak ada efek sampingnya itu wala hisaba, yang tidak dihisab nanti di yaumil akhir, wala su'ala, dan tidak ada pertanyaan nanti di yaumil hisab, wala iqoba, dan tidak ada siksa di yaumil hisab. Jadi sampean kalau berdoa, kalau minta rezeki ya banyak, ya Allah saya semoga diberi rezeki yang banyak, tapi carilah rezeki, mintalah rezeki yang tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping itu apa? Nanti tidak dihitung rezeki Anda sama Allah. Nanti itu semua kita itu dipertanggungjawabkan. Anda punya ini nanti dibuat apa, itu dipertanggungjawab. Maka kalau doa wala hisaba wala su'ala wala iqoba alaihi fil akhirah, jadi tidak ada hisabnya, nanti kita tidak ditanya oleh Allah, terus nanti kita tidak disiksa. Kalau rezeki haram disiksa, kalau rezekinya halal nanti kita tanya. Dulu kamu tak kasih rezeki ini buat apa? Buat ini. Gak enak semua. Maka cara berdoa, ini sudah tahu, cara berdoa minta rezeki yang banyak, tapi yang tidak ada efek samping. Samping itu nanti maksudnya kelak di yaumil hisab. Nanti Anda tidak ditanya rezeki Anda buat apa, tidak ada pertanyaan, tidak ada aman. Pokoknya Anda dapat rezeki sekarang, besoknya aman. Itu namanya rezeki yang tanpa efek samping. Enak pokoknya. Nah, Allah itu ngasih solusi seperti itu. Haram disiksa, halal dihisab. Terus gimana ini? Enggak enak semua, punya uang, punya harta duit banyak, enggak enak semua. Haram disiksa, halal dihisab. Maka Anda berdoanya, ya Allah berikanlah saya rezeki yang wala hisaba, wala su'ala, wala iqob. Tidak ada hisab, tidak ada pertanyaan, tidak ada siksa. Udah aman. Siapa yang punya duit aman. Sekarang itu doanya rata-rata ya cuman gitu, ya Allah berikan saya rezeki, begitu doang. Nanti dikasih rezeki ya, tapi nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu dulu tak kasih rezeki buat apa? Oh ini buat ini. Kalau tidak ditasarufkan yang baik, ya, risikonya disiksa, risikonya disiksa. Nah, maka ini tak kasih solusi yang enak, maka nggak perlu takut sama. Pokoknya asal sampai berdoa, ya Allah minta rezeki banyak yang tanpa efek samping. Gitu. Wong obat aja ada efek sampingnya. Rezeki juga ada efek samping. Kalau sampai tidak bisa asal main obat itu asal main minum, ya pasti ada efek sampingnya. Maka rezeki itu juga berefek samping. Ada ada konsekuensinya juga, nanti ditanya. Fa'aluhu wala hisaba wala su'ala wala iqoba alaihi fil akhir. Maka berdoalah kita minta rezeki yang banyak, yang nikmat banyak, yang berkah, yang macam-macam, tapi yang tidak ada efek sampingnya, yang nanti tidak ditanya oleh Allah, yang nanti tidak dihisab oleh Allah, yang nanti tidak disiksa oleh Allah Subhanahu.
wa ahluhu ala bisati ilmi tauhid wa syar'il salimina minal hawa wa syahwat wa tabr. Ini khusus bagi orang-orang ahli rizki. Jadi yang dinamakan ahli rizki itu posisi makom hatinya itu sudah bersatu dengan ilmu tauhid. Jadi manusia yang ahli menerima rezeki itu jadi dia sampai bisa dibuat pelantara doa. Jadi banyak sampai kan sering minta doa sama ulama, sama kiai. Nah itu orang-orang yang seperti itu dia itu posisinya sudah tauhidnya sudah mentok. Pokoknya dia melihat apa saja itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sulit, maka perlu belajar. Kalau sampai ingin jadi ahli rezeki seperti ini, kelasnya bukan hanya untuk dirinya, makomnya bukan hanya rezeki itu datang kepada dirinya, tapi dia bisa memintakan untuk orang lain. Kalau kita ini kan jangankan kok untuk orang lain, kita sendiri minta aja nggak dikasih kasih. Kan begitu. Nah ada orang yang posisinya, makomnya itu sudah, ya itu tadi. Jangankan kok buat dirinya, buat orang lain itu dia bisa dibuat pelantara. Maka sampai kalau ketemu kiai ulama besar itu minta doa, minimal minta doa selamat, rezekinya banyak, tapi yang tidak dihisab, yang tidak disiksa itu salah satu kenapa NU itu begitu. Jadi sampai nggak bisa ketemu, nggak, ya langsung kepada berdoa langsung kepada Kanjeng Nabi ya susah, nggak pernah ketemu. Ya minimal ulamanya, minta sambungan kepada ulama. Ya ini ya Kiai doakan saya semoga ini, Kiai doakan begitu Kiai. Nah itu makomnya orang yang seperti itu biasanya itu dirinya sudah ya mapan, posisinya mapan. Maksudnya mapan ini bukan pandangan sampean mapan punya mobil, enggak. Mapan ini hatinya itu sudah dipenuhi oleh ilmu tauhid. Maksudnya ilmu tauhid itu dia hanya melihat, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia enggak melihat siapa-siapa. Biasanya makom yang seperti ini itu bisa dimintain pelantara doa. Sampai kalau Jayadi kalau doanya lama, malaikat dengar sini lagi, bosan kemarin minta ini sudah itu lama. Kalau Haris Jayadi ini kalau doa lama nggak sampai. Maka saya sarankan minta doa kepada orang tua, kepada guru, itu doanya lama. Ya karena itu terbatas dinding macam-macam, baru berdoa mikir ya Allah ini seneknya utangnya gimana, besok nyaur BRI besok, wah bingung, nggak sampai doanya, terhalang oleh pikiran tadi itu, terhalang oleh pikiran yang macam-macam itu tadi. Nah itu bisa selesai kalau pikiran itu hilang, bisa cepat di doanya didengar kalau pikirannya hilang, udah nggak usah mikir macam-macam. Maka kalau memang masih ada pikiran yang ini, saran saya ya berdoa secukupnya, tapi minta doa kepada orang tua, kepada kiai, kepada guru, kepada siapapun lah itu, orang-orang yang maka orang-orang yang seperti ini, maksudnya guru-guru ini itu posisinya dia itu sudah wahdaniyah, dia itu melihat apapun itu ya Allah Subhanahu. Orang-orang yang seperti ini biasanya diselamatkan dari syahwat hawa nafsu. Seumpama dia punya uang ya uangnya tidak digunakan untuk maksiat, atau dari tabiat-tabiat yang jelek. Jadi ketika dia punya rezeki bukan digunakan untuk yang aneh. Saya ulangi lagi bahwa rezeki dia sampai tidak mengeluh.
Rizki itu apa saja yang diberikan kepada kita, yang diberikan Allah pada kita, yang berupa nikmat. Jangan, rizki itu bukan hanya harta dan benda, pokoknya apa saja. Jika lidah Anda itu bisa manis, asin, asam, itu rizki yang luar biasa. Hidung Anda bisa menyium bau harum, itu luar biasa. Kalau Anda tidak bisa menyium macam-macam, bahaya. Corona itu. Oh iya, itu iya. Maka rezeki itu bukan hanya lidah, bukan hanya harta dan penciuman Anda, pendengaran Anda, penglihatan Anda, itu rezeki yang luar biasa. Maka kata Bob Sadino itu begini, sampean mau tak kasih modal 1 miliar, tapi kakimu saya potong. Gitu ada terjadi. Jadi kalau ada orang mau berusaha, mau kerja, tapi bilangnya tidak punya modal. Kata Bob Sadino, ya tak kasih modal 1 miliar, tapi kakimu saya potong 2. Dikira kaki dan tangan itu tidak mau modal. Itu kata Bob Sadino, orang yang paling kaya. Jadi kaki, tangan, mulut Anda, kuping Anda ini modal untuk mencari rizki, untuk menjemput rizki. At-tadbir wa khadar min tadbir ma'allahi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya. Ngaji itu buat saya sebenarnya, bukan buat sampean. Ini ngingetin diri saya sendiri sampean kalau mau ikut baik. Itu Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal